Komputasi cloud. Apa itu komputasi cloud? Komputasi cloud adalah pengiriman sesuai permintaan untuk daya komputasi, basis data, penyimpanan, aplikasi, dan sumber daya IT lain melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Model komputasi cloud yaitu infrastruktur sebagai perangkat lunak, solusi perangkat lunak, fleksibel, dapat berubah dengan lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada solusi perangkat keras, menghilangkan tugas-tugas berat yang tidak terdiferensiasi. Komputasi cloud memungkinkan menganggap infrastruktur sebagai perangkat lunak. Solusi perangkat lunak bersifat fleksibel. Kita dapat memilih layanan cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan, menyediakan dan membatalkan sumber daya tersebut sesuai permintaan, dan membayar apa yang Anda gunakan. Kita dapat menaikkan atau menurunkan skala sumber daya secara elastis dan otomatis. Dengan model komputasi cloud, kita dapat memperlakukan sumber daya sebagai sementara dan sekali pakai. Fleksibilitas memungkinkan bisnis mengimplementasikan solusi baru dengan cepat dan dengan biaya di muka yang rendah. Model komputasi tradisional. Di sini infrastruktur sebagai perangkat keras. Solusi perangkat keras membutuhkan ruang, staf, keamanan fisik, perencanaan, pengeluaran modal. Kemudian memiliki siklus pengadaan perangkat keras yang panjang, mengharuskan Anda untuk menyediakan kapasitas dengan menebak puncak maksimum menurut teori. Siapa saja pengguna komputasi cloud? Berbagai jenis ukuran dan industri organisasi menggunakan cloud untuk bermacam-macam penggunaan seperti pencadangan data, pemulihan bencana, email, desktop virtual, pengembangan dan pengujian perangkat lunak, analitik big data, serta aplikasi web tatap muka dengan pelanggan. Misalnya, perusahaan layanan kesehatan menggunakan cloud untuk mengembangkan perawatan yang lebih dipersonalisasi bagi pasien. Kemudian ada perusahaan layanan finansial menggunakan cloud untuk mendukung pencegahan dan deteksi penipuan real-time. Kemudian kreator video game menggunakan cloud untuk menyediakan game online kepada jutaan pemain di seluruh dunia. Model komputasi cloud. Di sini ada 3, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS layanan dalam kategori ini adalah blok bangunan dasar untuk IT cloud dan biasanya menyediakan akses ke fitur jaringan, komputer, dan ruang penyimpanan data. IaaS memberikan tingkat fleksibilitas dan kontrol pengelolaan tertinggi atas sumber daya IT. Ini adalah hal yang paling mirip dengan sumber daya IT yang banyak dikenal oleh departemen dan developer IT saat ini. Klasifikasi layanan infrastruktur IaaS, yaitu dari segi komputasi, sumber daya komputasi cloud mencakup CPU, GPU, dan RAM untuk melakukan tugas apapun. Pengguna meminta sumber daya komputasi dalam bentuk mesin virtual atau instant cloud. Layanan cloud kemudian menyediakan kapasitas yang diperlukan dan pengguna dapat menjalankan tugas yang direncanakan di lingkungan virtual ini. Dari segi penyimpanan, vendor IaaS menyediakan 3 tipe sumber daya penyimpanan data, yaitu penyimpanan blok, menyimpan data dalam blok seperti SSD. Kemudian penyimpanan file, yaitu menyimpan data sebagai file. Dan penyimpanan objek, menyimpan data sebagai objek yang mirip dengan yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian dari segi jaringan, infrastruktur IaaS juga mencakup sumber daya jaringan seperti router, switch, dan penyeimbang beban. Model IaaS bekerja dengan virtualisasi fungsi jaringan peralatan ini dalam perangkat lunak. Lalu bagaimana cara kerja infrastruktur sebagai layanan IaaS? IaaS bekerja berdasarkan prinsip virtualisasi.
Vendor IaaS memungkinkan kita pengguna memilih tipe dan konfigurasi infrastruktur yang dibutuhkan. Sistem kemudian secara otomatis membuat versi digital dari infrastruktur yang mendasarinya. Sumber daya komputasi virtual ini meniru perilaku sumber daya fisik. Semuanya bekerja sama seperti pada perangkat fisik. Layanan tambahan vendor IaaS melakukan tugas-tugas antara lain melihat log sistem dan memantau performa, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang konsisten di semua infrastruktur pengguna. Kemudian mengkonfigurasi kebijakan yang mengotomatiskan tugas infrastruktur umum seperti pencadangan dan pengembangan beban. Kasus-kasus dalam penggunaan IaaS ada komputasi performa tinggi, hosting situs web, analitik data besar, dan pengembangan aplikasi. Contoh-contoh yang menggunakan layanan IaaS ada Amazon EC2, Amazon S3, Amazon VPC, Google Cloud Storage, Telkom Cloud, dan lain sebagainya. Untuk manfaat IaaS apa saja? Yang pertama, kecepatan. Pengguna dapat menyediakan sumber daya dalam hitungan menit, menguji dan meluncurkan ide-ide baru ke pasar lebih cepat. Untuk performa, solusi IaaS memberikan pengguna lebih banyak opsi yang digunakan untuk meningkatkan performa komputasi dan mengurangi latensi jaringan. Kemudian manfaat ketiga, menawarkan lingkungan yang sangat andal di mana mesin virtual pengganti dapat ditugaskan dengan cepat dan dapat diprediksi. Kemudian vendor IaaS memberikan pengguna akses ke infrastruktur tak terbatas untuk pencadangan dan pemulihan bencana. Kemudian manfaatnya lagi, yaitu harga yang kompetitif. Pengguna hanya akan membayar sumber daya yang mereka gunakan sehingga mendukung manajemen sumber daya IT yang lebih efisien dan mendorong inovasi membuat layanan cloud terjangkau bagi usaha kecil. Tanggung jawab keamanan dan kepatuhan model IaaS. Di sini model IaaS mengelola keamanan di semua tingkatan seperti keamanan fisik, keamanan infrastruktur, dan keamanan data dengan kontrol yang sangat ketat, enkripsi, dan audit pihak ketiga untuk memenuhi semua persyaratan kepatuhan. Yang kedua kita bahas adalah Platform as a Service atau PaaS, yaitu layanan dalam kategori ini menghilangkan kebutuhan organisasi untuk mengelola infrastruktur dasarnya, serta memungkinkan pengguna untuk fokus pada deployment dan pengelolaan aplikasi. Perbedaan iPaaS dan PaaS, keduanya mengabstraksi kompleksitas infrastruktur, tetapi platform integrasi sebagai layanan atau iPaaS berfokus pada integrasi layanan, sementara PaaS lebih tentang menyediakan platform untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi baru. Pemangku kepentingan analitik bisnis dan manajemen data adalah pengguna utama solusi iPaaS, sementara pengembang adalah pengguna utama solusi PaaS. Bagaimana dengan cara kerja iPaaS, yaitu penyediaan infrastruktur penyedia PaaS infrastruktur komputasi yang diperlukan, termasuk server, jaringan, dan penyimpanan. Lingkungan pengembangan, yaitu lingkungan pengembangan yang telah dikonfigurasi sebelumnya seperti sistem operasi, bahasa pemrograman, dan alat pengembangan. Kemudian ada pengembang aplikasi, yaitu pengembang dapat mengakses platform PaaS melalui antarmuka web atau alat pengembangan yang terintegrasi. Penyebaran dan skalabilitas, di mana PaaS menangani manajemen runtime, middleware, dan sistem operasi secara otomatis. Kemudian manajemen basis data dan penyimpanan, yaitu penyedia bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan infrastruktur. Apa saja manfaat PaaS? Yang pertama, efisiensi biaya. Pengguna tidak perlu memelihara infrastruktur IT sendiri. Yang kedua, peningkatan produktivitas, yaitu pengembang dapat fokus pada kode aplikasi tanpa mengkhawatirkan masalah infrastruktur. Keamanan. Dari segi keamanan, penyedia
PAS bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur dan aplikasi. Kemudian skalabilitas. PAS menyediakan skalabilitas otomatis. PAS juga memfasilitasi kolaborasi tim pengembang dalam satu platform. Contoh-contoh layanan yang menggunakan PAS ada Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku, OpenShift, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Software as a Service atau SaaS, yaitu layanan dalam kategori ini memberikan pengguna produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Dalam kebanyakan kasus, Software as a Service mengacu pada aplikasi pengguna akhir. Hanya dengan SaaS, pengguna hanya memikirkan cara bagaimana pengguna berencana untuk menggunakan perangkat lunak tertentu. Nah, di sini ada cara kerja SaaS, yaitu perangkat lunak sebagai layanan bekerja melalui model pengiriman cloud. Vendor SaaS biasanya melakukan host aplikasi dan data di server dan basis data mereka sendiri atau memanfaatkan server penyedia cloud pihak ketiga. Vendor SaaS juga mengelola platform, sistem operasi, dan perangkat lunak perantara. Setelah pengguna berlangganan SaaS, vendor SaaS memberikan akses kepada pelanggan ke aplikasi melalui halaman registrasi dan masuk pengguna di peramban web. Vendor SaaS biasanya mengadopsi model multi penyewa, yang berarti satu versi solusi SaaS akan di-host di server vendor dan diberikan kepada pelanggan individu. SaaS juga menyediakan perjanjian tingkat layanan (SLA), yaitu kontrak hukum menetapkan syarat dan ketentuan pengguna produk SaaS. Hal ini mencakup waktu aktif, keamanan, dukungan, dan pembaruan otomatis sekaligus menguraikan tanggung jawab pengguna sebagai klien. Tipe-tipe aplikasi SaaS yang umum digunakan apa saja ya? Yang pertama, ada manajemen hubungan pelanggan, perencanaan sumber daya korporasi, perangkat lunak pemasaran email, perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak SDM, perangkat lunak keamanan, alat kolaborasi, layanan pengeditan dokumen, ada perangkat lunak komunikasi, dan perangkat lunak pusat kontak. Contoh-contoh layanan yang menggunakan SaaS yaitu Google Workspace. Misalnya ada Gmail dan Google Drive. Di sini Google Drive menyediakan berbagai alat produktivitas yang dapat diakses secara online. Kemudian ada Microsoft 365, contohnya Word, Excel, PowerPoint. Menawarkan aplikasi produktivitas yang dapat diakses melalui web. Kemudian Salesforce, yaitu platform CRM yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan. Kemudian ada Slack, aplikasi komunikasi dan kolaborasi tim yang memungkinkan pesan instan, berbagai file, dan integrasi dengan alat bisnis lainnya. Kemudian ada Zoom, Trello, HubSpot, dan Dropbox. Apa saja manfaat SaaS? Yaitu aksibilitas cloud mudah aksibilitas cloud model hibrid dan pengerjaan dari rumah, biaya di muka yang lebih rendah, mengurangi biaya yang sedang berjalan, deployment yang cepat, skalabilitas sesuai permintaan, kemudian ada keandalan, pembaruan otomatis, integrasi, dan data dan analitik waktu yang nyata. Nah, di sini ditampilkan tabel-tabel menggunakan IaaS, PaaS, dan SaaS. Untuk Y ini menunjukkan yang Anda kelola, sedangkan sel C menunjukkan yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang menggunakan SaaS, maka aplikasi datanya berasal dari penyedia cloud. Sedangkan untuk waktu aktif atau perangkat lunak yang menjalankan aplikasi, di sini IaaS
yaitu dikelola sendiri, sedangkan menggunakan IaaS dari penyedia cloud dan SaaS juga penyedia cloud. Untuk perangkat lunak perantaranya juga untuk IaaS dikelola sendiri, sedangkan PaaS dan SaaS yaitu dari penyedia cloud. Nah, untuk sistem operasi tempat aplikasi berjalan, teknologi virtualisasi, mesin server, perangkat penyimpanan, dan peralatan jaringan. Nah, ini dari IaaS dan PaaS dan SaaS ini disediakan oleh penyedia cloud. Nah, demikian perbedaan antara IaaS, PaaS, dan SaaS. Terima kasih.